Betul, Mas. Oh, Udah. udah ya. Udah hadir semua. Bisa kita mulai? Nyala lagi bagus. Ya, lah. Kita mulai ya, Mas Tani, Mas Ramadan ya. Oh, Bapak udah lanjut saja. Udah kedengeran. Silakan. Jadi, Mas Tani. Tes. Cek Ya, cek sound sudah, Mas Pak. Ramadan. Oh itu. Dengar, Pak. Tuh, kedengar ya. Dengar, Pak. So, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rencana hari ini kita praktek pengolahan data ya. Kemarin sama Pak Haris sudah sharing pengoperasian alat tajimetri, batimetri. Hari ini kita coba proses pengolahan data. Yang pertama, kita punya data pasut untuk batimetri ya. Ini untuk data batimetri, data pasut sangat penting karena nanti data batimetri itu kita koreksi menggunakan data pasut ini. Ah, ini kan biasanya kita waktu pengukuran batimetri itu kita minimal ngukur pasut itu 3 hari. Kemudian data pasut yang kita ambil itu data waktu di mana kita melakukan pengukuran di site. Contoh ini saya ambil data di Pacitan. Jadi kita ngukur itu di sini kita lihat tanggal 12 bulan 8 dari jam 7. Jadi pasut yang kita ambil kita sesuaikan mulai dari tanggal sama jamnya. Kita ambil dari jam 7 ini sampai jam 9. Kemudian karena di data pasut kita ambilnya per 10 menit, maka data pasut kita interpolasi sehingga menjadi per menit. Jika data pasut sudah diinterpolasi, kita bisa menggunakan data pasut tersebut untuk apa ini koreksi data pengukuran kita. Kita bisa dilihat di sini data pengukuran awal kita adalah contoh yang nomor 1 ya, poin 1. Itu Z-nya itu ketemu di 8,8. Kemudian setelah dikoreksi menggunakan draft, kebetulan yang data Pacitan ini data menggunakan pengukuran Garmin, jadi kita masih menggunakan draft dan alat. Kalau kita kemarin kan pakai alat apa ini odom ya, itu sudah dikoreksi dari awal terkait apa kedalaman alatnya, kemudian bar checknya. Jadi kalau kita pakai alat odom, kita koreksinya cuman menggunakan pasut. Nah, ini contoh pengolahannya sebenarnya sama aja. Nah, yang poin pertama ini kan kedalamannya sebelum dikoreksi mendapatkan poin 8,8. Sebenarnya ini minus karena di data Garmin kita nggak bisa ngubah itu keterangannya minus atau plus. Sebenarnya ini 8,8 itu minus. Setelah dikoreksi dengan pasut, kedalaman sebenarnya menjadi minus 0,9. Nah, dari awal sampai akhir kita samakan dan kita persiapan proses ke AutoCAD. Oh, udah. Ini kan di sini berarti ini sudah fix koordinatnya X, Y, Z gitu ya, Pak. Ya, Ini -9 itu karena ini data pengukuran di Pacitan ya. Pacitan karena Pacitan. di Pacitan. Ya, mungkin kalau nanti di Bakaru ini Ya tidak beda. minus ya, pasti pasti positif kan karena Tet- kedalaman dasar Tetap. dasar waduknya kan ada di beberapa ratus mdpl pasti, ya kan? Oh iya, sama kayak ini ya, Renun ya. Ya Iya, turun betul gitu betul. ya.
Nanti kedalamannya mengikuti TMA itu ya, betul. Ya, ini kan -9 Karena di bawah muka muka air air laut. laut, betul. Betul, Pak Aris. Jadi setelah yang kita butuhkan di AutoCAD itu hanya tiga poin, yaitu X, Y, Z-nya. Di depannya kita tambahkan PO Ya, untuk diolah di AutoCAD. Nah, setelah itu langsung dari sini aja Pak Aris, boleh. AutoCAD-nya. AutoCAD-nya buka di situ. Oh, Kita buka dulu ya AutoCAD-nya. Tuh, lemot. Mohon maaf Mas, ini laptopnya agak legenda ini. Jadi sabar. ketik nggak muncul Mas. Di desktop udah. Ini. Nah, share screen-nya proportionnya. Baik, kita lanjut Mas ya. Kita coba import data dari Excel ke AutoCAD-nya. Kita blok semuanya. Kita copy ke AutoCAD. Kita letakkan di bagian komen. Nah, kita paste di sini.
Zoom, Klik kanan. View dulu ya. View, zoom, zoom zoom itu, extend. zoom extend. Masih. Dari si John atau? Dari sisinya zoom. Dinaikin misalnya di belakang atas. Zoom, klik. Klik kanan. Extend. That's like it. Nah, sudah muncul ya poin yang kita copy dari, yang kita import dari data Excel tadi. Ah, kalau kita pakai data asli dari Excel langsung ke AutoCAD itu kan masih ada data yang eh, bolong-bolong gini ya. Izin Mas, belum kelihatan gambarnya ya? Oh, belum ya? Nah, ke atas sih. Kalau ini udah. Belum. Duh, belum. Loading. Coba stop, stop share. Bentar-bentar, saya stop. Aduh, Nah, ini kelihatan. Nah, udah. Sudah Nah kelihatan. ini udah kelihatan. Sip. udah ya. Ini yang ketutupan, Baris. Nah, sip. Sudah kelihatan, Mas? Sudah. Sudah ya. Nah, ini kata kalau kita langsung ekspor dari Excel ke AutoCAD kan langsung muncul apa adanya ini sesuai kita pengukuran terkait jalur pengukuran dan apa gitu sesuai pengukurannya. Nah, di sini di AutoCAD itu masih ada data yang masih bolong-bolong gini ya. Nah, di AutoCAD ini ada proses namanya jahit ya. Itu biar nanti kalau kita proses di Terra Model itu datanya ngeboundary gitu, nggak zigzag gitu nanti hasil boundary-nya itu nggak zigzag. Jadi ini kalau nggak dijahit dulu nanti di Terra Model dia akan mengikuti eh, titik paling luar gitu ya Pak Aris ya. Nah di AutoCAD nanti kita itu menjahit boundary paling luar ini agar nanti ketika di Terra Model pas kita olah itu boundary-nya itu bagus gitu, ngeikat gitu. Langsung pakai data itu Pak Aris, AutoCAD kok. Eh, di kita sharing proses menjahitnya itu seperti apa, Pak? Udah. Jadi yang menjahit itu kan menambah titik begitu ya, menambah Iya. titik dan eh, yang tahu kondisi itu kan yang mengukur gitu ya, Pak. Udah ya. Iya. Jadi pas waktu proses menjahit ini pemproses data, petugas yang memproses data itu harus didampingi sama yang mengukur di lapangan gitu. Izin Mas. Ini berarti titiknya baru koordinat aja ya, belum titik sampai apa kedalaman gitu udah juga ya. Udah. Sudah. Ini koordinat setiap titik itu sudah ada nilainya, Mas Sony. Sudah Seperti ada nilai posisi dan kedalaman. seperti data yang di sini aja, Mas. Di sini kan yang kita kopas dari Excel ini kan udah Oh tiga sudah data, Mas. XYZ ya. X, Y, Z. Jadi yang ketika kita import di AutoCAD yang muncul di setiap titik ini dia sudah mempunyai X, Y, Z-nya tadi. Coba kita lihat satu slide, satu titik. Kita coba cek ya, Pak Aris satu titik. Nah, contoh inilah. Nah, ini kan udah mempunyai keterangannya di sini ada X, Y, Z-nya, Mas. Oh iya. Nah, yang tadi Pak Haris bilang ketika proses menjahit itu kan yang tahu kita kan, yang ngukur di lapangan. Nah, itu
untuk pengolahan data memang perlu didampingi teman-teman yang ngukur di lapangan. Itu contoh kita jahit ini ya. Kita untuk menjahit dua dari sini ke sini itu kita lihat kedalamannya di area sini dulu. Rata-ratanya berapa? Di sini anggap minus 10. Kemudian di sebelahnya masih minus 10. Nah, di sini minus 5. Nah, di sini minus 8. Nah, ini kita bisa jahit dari minus 8 ini ke minus 10 tadi. Kita buat gradasi gitu. Karena Z-nya kedalamannya masih relatif sama. Nah, contoh dari ini minus 17 ke sini minus 17. Ini antar ini bisa kita jahit karena kedalamannya masih sama. Yang penting nggak jomplang gitu. Menjahitnya dengan cara Contoh yang ini kita jahit. Ctrl C. itu. Nah, kita Ctrl C, Ctrl V gitu aja antara titik ini Hmm. gitu, Pak. Hmm. Oke. Sampai ke titik ini jahitnya nanti. Nah, sehingga eh, kedua data ini bisa kita gabungkan gini, terhubung. Nanti kita pas ngolah di Terra Model dia boundary-nya ngiket nggak zigzag gitu. Coba dilihat propertiesnya Pak. Yang nah, nah, titik baru itu kita harus perhatikan pas waktu mengcopy Pak, udah. Waktu mengcopy kan prosedurnya pertama select titik dulu, kemudian klik copy atau comment copy, klik di escape dulu ini, klik sini, klik sini. Nah, kita ambil ancang-ancang itu di luar. Nah, Udah. klik sini. Nah, gitu. Klik. Nah, gitu. Kalau kita ambil pas di poinnya, itu Z-nya nggak ke copy data Z-nya. Oh iya. Begitu. Nah, sekarang lihat ini nah kan Z-nya ke copy. Mm-mm. Begitu. Nah, lanjut proses jahit itu kita cek semua, Mas, muter. Boundary-nya kita cek, mana yang perlu dijahit, kita jahit. Ini masih bagus. Nah, mungkin antara ini. Nah, sebenarnya nggak harus semua dijahit karena yang mengerti kontur di lapangan kan sebenarnya yang ngukur ya. Kalau ini mungkin di sini ada bangunan atau apa ya itu nggak perlu jahit biar ini boundary-nya nanti ngikutin pengukuran aja. Biasanya yang kita jahit itu yang sisi airnya, sisi air laut karena kita nggak tentu batas pengukurannya. Kalau di area sisi darat kan kita sudah pasti gitu. Kalau proses jahit dikira sudah rapi, selesai, nah kita bisa import data ini ke Terra Model. Langsung Baris. Boleh. Ini kita save dulu di AutoCAD 2000 Baris. 2000 ya. Bakal ada 2000. Nah, ini kita ubah ke AutoCAD 2000.
Itu syaratnya Pak Aris ya? 2000 Iya, itu di karena Tera model cara model yang kita pakai itu kan versi lama. versi lama. Jadi ya harus Berarti menyesuaikan versi Tera versi model. Tera modelnya ya. Ini kita coba. Apa cita? Nah, jika kita sudah save, kita coba buka Tera modelnya. Nah, kita pakai ini. Di view ini, Ini. sebelahnya redraw, sebelahnya redraw, terus sebelahnya sana lagi. Nah itu kosong berarti ya, nggak ada. Nah, kita coba import data AutoCAD yang sudah kita olah tadi ke Tera model. Kita pilih file, import, kemudian AutoCAD. Nah, di sini kita pilih file yang tadi atau yang sudah kita jahit. Kita coba import. Nah, di sini kalau udah ada keterangan muncul sukses, nah ini sudah berhasil import data. Nah, ini data yang kita olah di AutoCAD tadi. Masih muncul ya datanya, Mas ya? Muncul, Mas. Muncul ya. Oke, kita lanjut. Langkah pertama dari di Terra Model adalah kita membuat layer baru. Kita klik modify, kemudian relayer, kemudian klik kanan, kita blok semua data yang ada di sini. Nah, kemudian kita oke. Nah, bebas nanti kita membuat nama poin ini apa? Pengukuran ini kita menggunakan ini nama layernya yaitu depth ya. Kita oke. Kemudian kita lanjut ke DTM. Kita ke DTM Edge. Nah, DTM Edge-nya, layernya ini kita ganti sesuai yang tadi. Kita kan tadi mainnya depth ya. Nah, kita ganti depth. Kita oke. Nah, DTM Edge itu prosesnya yaitu pembentukan boundary. Dia ngikat sisi paling luar. Kita ngeceknya, nah contoh ini. Kalau sudah muncul garis gini terhubung antara titik-titik paling luar, nah itu DTM Edge-nya sudah berhasil.
Kalau sudah terhubung, muter, kita lanjut. Eh, Gimana Pak Aris? Lanjut, sudah DTMH, kemudian kita lanjut untuk eh, pembuatan kontur. Di sini kita generate kontur, kita pilih layernya, kita kan tadi main layernya di layer depth. Itu file yang sudah rapi atau yang baru kita upload, baru kita Yang sudah rapi, Pak Aris. rapi ya? Ha-ha. Kita klik OK. Nah, ini untuk depconnya oke, dep ikonnya juga oke. Nah, kalau sudah muncul kontur gini, kita cek lagi. Kira-kira ada data abnormal apa gimana? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke pengecekan 3D sehingga nanti lanjut pengukuran volume. Kelihatan Mas ya, di sini ada kelihatan ZZ-nya ya. Muncul kedalamannya Mas di Iya, sana Mas. muncul kedalaman. Muncul. Nah, ini sudah bentuk kontur. Kemudian kita coba eh, cek di 3D-nya ya. Biasanya untuk ngecek abnormal atau enggaknya itu di 3D. Kalau ada data yang tiba-tiba seumpama dari -5 tiba-tiba ke -15 di sampingnya itu nanti ketahuannya di 3D. Ini layernya sudah di depth, kemudian kita klik OK. Nah, Hmm. ini bentuk 3D-nya tadi. Muncul Mas ya, tampilan 3D-nya. Iya. Nanti kalau ada yang ditanyakan langsung di ini aja, langsung dipotong. Jika sudah oke, kita lanjut ke proses penghitungan volume. Nah, untuk penghitungan volume kita butuh data acuan, data yang kita tuju, kedalaman yang kita tuju. Anggap eh, normal atau awal pembangunan itu Z-nya kita berapa? Anggap di mana? Di Bakaru ya. Di Bakaru anggap ketinggiannya itu di 200 mdpl. Kemudian setelah puluhan tahun sedimentasinya dia di 205 mdpl. Nah, dia berarti kan udah ada sedimennya 5 meter. Nah, kemudian kita untuk menghitung volume berapa sedimen yang kita mau keruk itu kan kita harus mempunyai acuan tadi. Bakaru harus ngeruk sampai di 200 mdpl. Nah, kita harus punya acuan itu. Kebetulan di Pacitan ini Permintaan ya. permintaan dari kebetulan kalau di mana? Laut. Di laut kan kita nggak punya acuan kedalamannya Mas ya. Awalnya berapa gitu. Cuman dia punya permintaan yang penting tongkang nganter batu bara itu nggak sampai kandas gitu kan. Dia biasanya pakai acuan draftnya tongkang, biasanya maksimalnya berapa, dia lebihkan mungkin di 5 meter gitu dari draft tongkang gitu permintaannya sana. Sehingga nanti ketemu berapa yang harus dikeruk oleh Pacitan di area. Kebetulan ini area jeti, sandarnya tongkang. Gitu. Ntar coba saya lihat dulu data ininya. Drawing rencana. Kita coba ya lanjut ya. Eh, Sebenarnya langkah import base sama data yang kita ukur ini hampir sama.
Ini kita hilangkan dulu. Data ini bukan dihilangkan, di hide ya. Di lset, data depth-nya, kita kan ini kita namakan layer depth. Kita visible sama snap, di unchecklist. Kemudian depth count-nya tadi, kita unchecklist juga. Dan depth ikonnya kita unchecklist juga. Kemudian kita oke. Nah, sudah hilang. Nah, untuk sisa-sisanya ini kita hapus saja. Kemudian kita sekarang import data base atau data elevasi acuan tadi, rencana pengerukan sampai minus berapa gitu. Sama prosesnya, kita import. Nah, kita coba drawing rencana ini. Base apa rencana ya? Ini yang mana Pak Aris? Rencana apa base ya? Coba aja dulu ya. Nggak tahu. Atau di AutoCAD. Oh, oh ya. Coba kita cek ini ya, apa kedalamannya. Untuk ngecek kedalamannya atau XYZ-nya tadi kita pilih ini report, identify object. Kita klik salah satu. Nah, ini untuk keterangannya X, Y, Z elevasinya ini. Biasanya rencana itu Z-nya sama semua Pak Aris ya. Dipukul rata. Contoh ini di minus 13,5. Kita klik di sebelahnya sama. Di sini juga sama, di sini juga sama. Karena acuan pengerukannya nanti dibuat sama ini, kedalamannya. Minus berapa? Minus 13. Berarti permintaan dari Pacitan ya, minus 13. Ya, kita sesuai permintaan dari user aja. Coba kita olah lanjut. Langkah-langkahnya kayak tadi. Yang pertama adalah kita buat layer baru. Kita modify, relayer, kita klik kanan, klik Windows, kita blok. Nah, kita buat di sini tadi kan layer pengukuran tadi kita buat depth ya, kedalaman. Di sini kita anggap buat rencana gitu ya. Rencana. Kita oke. Sama langkah-langkahnya. Lanjut DTM Edge. DTM Edge itu tadi untuk ngeboundary data ini. DTM Edge, klik layernya kita ganti rencana. Nah, kita cek di sini boundary-nya sudah ngikat. Sudah keikat. Kita lanjut DTM kontur, generate kontur. Ini kita ganti layernya ke rencana. Oke. Nah, kenapa di sini nggak muncul? Ya tadi karena si Z-nya itu kan sama, jadi rata. Kita coba lihat di 3D-nya. Sudah layer rencana. Nah, rata kan? Karena ini layer acuan. Titik acuan nanti Pacitan mau ngeruk sampai kedalaman berapa dari kondisi saat ini yang tadi. Tapi ada juga kasus seperti ini mungkin Pak Oda ya. 2025 Bakaru mengukur. Ya, Nanti 2030 Bakaru mengukur mengukur lagi. lagi. Ya. Jadi layer 1 dan 2-nya antara pengukuran yang lalu dan yang terbaru mungkin ya. Iya, bisa buat gitu juga Pak Aris. Itu biasanya buat ngitung laju sedimen ya. Sedimen. Kalau ini berarti untuk rencana pengurukan seperti yang sebenarnya ini cuman buat ini aja apa jalur tongkang tadi biar nggak kandas doang. Jadi berarti untuk volume pengerukan kalau ada kontrak pengerukan. Iya. Kita lanjut dulu. Kita munculkan data
layer depth tadi, LSET. Yang depth ini di checklist lagi, visible sama snapnya, konturnya, ikonnya. Nah, di sini kan udah muncul layer depth-nya. Jadi di sini nih ada layer depth, ada layer rencana. Jika sudah ada keduanya, sudah kita olah, kita bisa menghitung volume di DTM ke It Work Reports. Kemudian ini pilih surface to surface. First-nya kita pilih depth, pengukuran kita. Second-nya kita pilih rencana. Oke, nah kita coba klik OK. Nah, di sini sudah muncul volume yang harus dikeruk oleh teman-teman Pacitan agar mendapatkan elevasi yang mereka inginkan tadi agar si tongkang nggak kandas tadi ya, yaitu sebesar 641.000 meter kubik. Dari hasil pengukuran saat ini ke rencana mereka yang minus 13 tadi. Itu totalnya volumenya segini untuk pengurukan. Kalau untuk area yang mau harus dikeruk itu lihatnya berarti dari konturnya berarti ya, Mas? Iya, betul. Lihatnya di konturnya. Mana yang lebih dangkal, dia biasanya ngeruknya lebih dalam di situ. Mereka biasanya karena dia cuman ini kan jalur tongkang, dia lebih fokus ke jalur tongkang. Mereka kan punya punya boy ya di sana ya. Dia sebagai eh, acuan kanan kirinya si tongkang itu, jadi mereka fokus ngeruknya biasanya di situ, Mas. Beda kalau kayak Renun atau di Bakaru ya mungkin ya, atau di ini kan kita pakai ini ya kolam kayak kolam gitu ya. Jadi ngeruknya biasanya sama rata gitu kayak di Muara Tawar atau di mana intake-nya itu. Beda dengan teman-teman yang di Jati itu memang fokus ngeruknya itu di area jalur tongkang itu. Monggo mungkin ada yang di ini diskusikan lagi atau Pak Aris nambahin. Eh, Mas, izin bertanya, terkait aplikasi konturnya ini ya. Ini tadi Ya, aplikasi apa ya, Mas? Kalau boleh tahu. aplikasi Terra Untuk Model. Ultra Model. Ini kalau dibandingkan kayak server ya, server 13 yang terbaru mungkin ya, atau kayak ArcGIS, efektif yang mana Mas kira-kira? Dari pengalamannya aja, Mas. Kalau sepengalaman kita lebih lebih teliti di Terra Model sih Mas. Kalau server itu agak ini. Iya Pak Aris. Tingkat ketelitian antara server sama Terra Model. Ya, kalau server itu memang memang lebih apa penyimpangannya besar. Penyimpangannya lebih besar Nah, server. tapi kalau ada software lain itu kalau sebanding itu Terra Model atau AutoCAD Plan Desktop itu, terus atau juga yang versi terbarunya Terra Model itu Trimble Business Center itu sama-sama software yang profesional untuk Mm-mm. masalah perkonturan sini gitu. Iya betul. Dan fiturnya lebih banyak Lebih gitu. banyak ya. Kalau server mungkin ada keunggulannya bisa di layar sama Google Earth ya. Ya betul. Bisa diaplikasikan di Google Earth ya. Terus tapi kalau yang Terra Model. Terra Model ini itu keunggulannya dia bisa langsung ke gambar teknik Pak Ute ya, Ya, untuk cross section, long section. Nanti setelah ini kita coba ke gambar teknik ya. ya ke
gambaran teknik. Ya betul kata Pak Haris, memang server itu keunggulannya hanya biasanya di ini Mas, tampilan dia kalau nampilin kontur dia memang bagus Mas, untuk tampilan kontur ya. Tapi untuk data, main volume itu lebih teliti di Teramodel. Kemudian kalau kita mau di gambar teknik, dia itu bisanya di Teramodel memang. Kalau mau ke AutoCAD. Oh, oke. Baik Mas, berarti sebenarnya bisa bisa combine aja ya biar perbandingan aja untuk server biar bisa ditampilkan ini di posisi Google Earth ini di sini kayak gitu ya. Ya, kalau di server itu enaknya gitu, bisa diaplikasikan di Google Earth. Kalau ngitung Iya. volume super bisa. Bisa, cuman belum Pernah belum membandingkan? belum 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 pernah pernah. membandingkan karena teman-teman yang dibutuhkan ya dari Tera model ini Pak Aris. Kalau Iya, server iya. cuma buat tampilan tampilan 3D-nya doang biasanya. Hmm, Server lebih ini kan. di Oh, awal iya. Ya Allah. bisa dibuat Berarti script nanti sih. kembali ke anu ya mau pakai perhitungannya pakai Terra model atau apa gambarnya untuk 3D-nya pakai server bisa kayak gitu ya, Pak? Bisa. Memang kita combine gitu kadang. Kita Oh, baik baik. 3D-nya pakai server memang lebih ini. Kayak apa ini? Peta sebaran kedalamannya itu. Dia itu Iya, lebih lebih informatif lebih di reluk. server memang. Iya, betul, Pak. Ada nggak ya contohnya di sini bentar? Itu plot pacitan SRV. SRF. Waktu dia akan cerita lah. Pertama, nanya banyak sumber yang Nah, biasanya kita pakai servernya itu cuman buat peta sebaran kedalamannya gini doang, Mas. Kita buat nampilin peta sebaran kedalaman doang. Karena lebih informatif. Kayak orang awam baca gitu enak. Oh, di sini kedalamannya segini, di sini kedalamannya. Kalau di Terra Model tadi kan harus dibuat 3D. harus buat 3D. 3D-nya pun dia kan nggak muncul kedalamannya, Mas ya, tadi 3D-nya ya. Kecuali di sudah kita di konturnya baru muncul kedalaman di gambar tekniknya. Kalau kita buat 3D kan tadi cuman warna ya. Tuh, nggak tahu ini kedalaman berapa nggak tahu. Kalau di server kan memang lebih informatif server. Nah, biasanya kita buat tampilan peta sebaran kedalaman aja. Kalau di server kita sampai sampai segini doang sih, Mas. Untuk lebih ininya kita di Tera Model sampai ke gambar teknik, penghitungan volume itu semua di Tera Model. Main di dua itu Tera Model sama AutoCAD itu. Mungkin ada lagi Mas yang didiskusikan? Apa kita Lanjut lanjut? lagi, Pak. Lanjut ya. Sambil tak tutup-tutupi aja lemot ini. Hmm. Kita lanjut ke gambar teknik ya. Untuk potongan masing-masing ini. Nah, untuk potongan sendiri kita juga menyesuaikan permintaan dari user. Anggap potongan melintang sama ininya kita sesuaikan permintaan dari user. Contoh kita untuk membuat potongan kita buat garis bantunya dulu. Kita buat line, benar baris line ya? Betul, betul. Line dulu. Kita buat dari sini ke sana aja lah. Ya, hampir hampir seperti persegi ya kalau itu ya. Jadi ya, antara long sama long section sama cross section Iya.
hampir sama. Anjay, pemanasan anjay. Tapi biasanya kan kalau yang cross section itu membelah arah aliran air ya. Arah aliran air. Ini intake di sini Pak Uda ya. Intake di sini. Berarti kalau Di sana, Pak. namanya cross section itu kan begini, Hmm, membelah aliran air begitu ya. Yang long section mungkin gini. kita buat yang sini dulu. Udah. Berarti ya kalau mau bikin cross horizontal alignment-nya sini HL-nya. Gitu ya. Kita klik draw, beeline, line. Kemudian kita buat yang contoh sini aja Pak Aris ya. Sukses, Bro. Kita lanjut. Titik awalnya kan tadi dari sini ke sini ya. Itu nanti sebagai acuan P-line kemudian X-line. Nah, kita klik di sini garis bantunya tadi. Nah ini yang diisi memanjang berapa? Tadi kan startnya dari sini ke sini. Artinya dia kanannya itu ke sini, ke kirinya ke sana, dari sini ke sana. Karena kita startnya dari sini ke sini tadi buat garisnya. Berarti kan kita mau ngukur mengetahui potongan ini kan. Nah itu yang kita isi di sisi kanan berarti right-nya. Kita kasih intervalnya. Nah termasuk interval juga kita sesuai permintaan dari teman-teman user. Kita buat per 20 meter atau kita coba ini per 50 meter aja. Jika sudah, kita X-line. Klik X-line. Nah, muncul kan garis potongannya. Kemudian kita RDX ya. Kita RDX untuk memunculkan potongannya tadi. Nah, untuk halnya ini kita klik garis bantu ini. Oke, sudah. Kemudian select surface-nya. Rencana udah. Adapt dulu. Rencana. Oke, kita oke. Kemudian kita cek sheet properties. Disesuaikan aja. Coba kita create dulu. Nah, untuk melihat potongan itu, kita bisa lihat di Windows, kemudian yang sheet ini, bagian sheet. Di sini kan ada 5 potongan. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti harusnya di sini muncul 5 potongan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Minus berapa ya? Oh, ini minus 20. Nah, ini kontur yang warna apa ini? Abu-abu ya. Warna abu-abu ini itu kondisi saat ini. Kondisi saat ini. Nah, yang warna hijau itu adalah eh, rencana, rencana, data rencana. Artinya kita bisa lihat di sini, kita harus ngeruk di bagian mana gitu. Contoh di sini ini kan kedalamannya di minus 4, padahal tujuan kita kan sampai minus 13. Nah, di sini nanti kita keruk sampai di sini ini nggak perlu. Berarti ini kan daerah sini kan saat ini kedalamannya kan di minus 16. Ini sudah dalam gitu.
jarak ya udah ya. Jarak, betul. Kalau yang paling atas ini jarak. Jadi dari tepian ada dari tepi Sampai ke batas kita paling ukur itu 400 meter gitu ya. mm, mm, mm. Dari tepi sampai 400 meter, dari tepi pantai itu sampai 400 meter arah ke laut. Nah, kita itu biasa buat acuan ngeruknya tadi, Mas. Setelah ngelewatin 400, kedalamannya itu masih di atas -13. Terus di sini ya. Ah, Terus ini yang kedua ini adalah layar depth ya ini, kedalaman layar depth. ini kondisi saat ini ya, kedalaman saat ini. Terus yang angka ini berarti yang data kedua yang rencana itu ya. Rencana. Kalau di grafik yang rencana itu ini hijau, garis hijau, yang kedalaman saat ini itu di garis abu-abu ini konturnya. Untuk mengerukan kita bisa lihat di potongan ini tadi Pak Aris juga. Semua otomatis ya Pak ini ya. Semua otomatis. Lebih rapat, lebih bagus sebenarnya tadi. Contoh apa ini tadi? Ke dalam apa ini? Garis potongannya ini dibikin per 20 juga lebih bagus. Kita sesuai permintaan user aja. Ini kan per 50 meter. Berarti tadi kan yang kata Pak Aris bilang tadi kan yang harus dikeruk adalah dari bibir pantai ini sampai sepanjang 400. Karena di situ yang masih di bawah -13. Nah, mungkin segini nih kalau lihat dari kontur segini nih. Masih -13. Lebih dari 400 itu sudah -14, -15 gitu. Gitu Mas untuk gambar teknik Mas. Mungkin bisa ditambahin Pak Aris atau teman-teman mau diskusi, monggo. Izin Mas, mungkin balik ke belakang ya. Untuk terkait pengambilan datanya itu, eh, yang paling bagus itu jarak pengambilan ketika di perahunya itu per berapa meter gitu ya Mas? Atau nanti itu kan kalau yang sondernya kan kayaknya sudah disetting auto mungkin ya per setiap 5 detik ngambil data Iya, gitu ya. betul. Nah itu kalau untuk yang jaraknya itu Mas kira-kira paling bagus itu per 1 meter atau mungkin lebih kecil itu atau gimana ya? Yang biasanya di kalau teman-teman ngukur gitu biar datanya agak konturnya kelihatannya lebih lebih bagus itu mungkin ya. Jalur ini. Jalur. Nah, itu tadi Mas. Kita kan menggunakan alat single beam ya. Mm-mm. Ya dia memang biasanya kita lihat ini Mas, apa konturnya. Biasanya kalau laut itu kan relatif sama Mas ya, menjorok ya dari bibir pantai ke tengah itu dari rendah dangkal ke dalam gitu ya. Itu nggak usah terlalu rapat nggak apa-apa karena susah juga Mas di laut itu kan kita juga Ada ombak ngelawan ya. ombak juga ya, Ya. keombang-ambing ya. Tapi kalau di kolam kayak kolam penenang atau di mana di sungai itu memang lebih bagus kita rapat Mas. Maksudnya kayak per 1 meter itu lebih bagus datanya karena yang kita tembak itu apa ini cuman satu titik Lurus ya. Ha-ha. lurus ya betul lurus sesuai yang kita lewatin. Di mana kita semakin rapat ya semakin bagus datanya Mas. Jadi nggak ada sebenarnya bukan ini ya bukan acuan ya memang apa ini SOP-nya kalau semakin rapat ya semakin bagus untuk Bisanya mungkin ya kasus. lihat kondisi di Iya lapangan lihat gitu. kondisi paling Mas. Kalau airnya tenang kemudian nggak ada ini ya memang lebih baik lebih rapat memang lebih baik Mas untuk jaraknya. Makanya di awal kan kemarin waktu pengoperasian kan kita buat rencana jalur pengukuran ya. Nah itu kita lihat kondisi juga kalau kita di area kolam penenang atau di intake mana gitu yang airnya relatif tenang ya kita usahakan jalurnya itu rapet biar konturnya itu semakin real gitu. Ya, Mungkin gitu Mas untuk jarak jarak antar jalurnya. ya Mas. Pasti.
Monggo yang lain kalau ada diskusi. Atau Pak Haris mau nambahin apa Pak Haris? Ini menggaris mana Pak Haris menggaris? Garis. Yang ngukur ini darah. Oh di sini aja. Ya, Nah contoh ini aja nggak tentu Mas. Maksudnya karena kita ngelawan ombak kan. sempoyongan gitu ya. Iya sempoyongan gitu datanya. Jadi harusnya jalur ini ke sini. Ya lurus ya. Ini malah ke sini numpuk sama pengukuran jalur sebelumnya. Kalau itu Susah ada Mas. kemungkinan memang rel di lapangannya miring gitu atau dari GPS-nya, Mas? Di lapangannya gitu. Hmm, Di lapangannya gitu Mas. Kita lihat kan kebetulan di waktu pengukuran kan kita ada posisi perahunya itu di mana kan Mas kemarin waktu hmm, ini untuk nampilin GPS-nya. Kalau masalah GPS-nya kalau menggunakan RTK ini bagus Mas koreksinya bagus Mas ya. GPS-nya. Ya apa eh, kayak perpindahan sedikit aja udah mulai berubah Mm-mm, gitu ya, terbaca ya. betul. Nah, contoh kayak di sini aja Mas. Ini kan di sini minus berapa ini? Minus 11. Nah, di area sebelahnya itu nggak beda jauh Mas. Karena Hmm. realnya yaitu antara pengukuran sebelumnya sama selanjutnya itu ya segitu. Sama ya. Sama. Kecuali, nah tadi kalau yang abnormal itu kadang ada titik yang berdekatan gini tapi elevasinya itu tiba-tiba anjlok gitu. Ini dari minus 11 kemudian geser sini ada minus 20. Itu bisa aja terjadi karena bisa aja alatnya itu kadang shock gitu. Si transducernya itu Kenapa? kadang shock gitu, kena Oh, ombak. gimana? Oh, alah. Kena ombak atau nabrak apa gitu, kadang ngaco. Nah, tujuannya tadi untuk ngecek ngerapiin data di AutoCAD ya tadi ngecek apa ini Kalau ada yang abnormal apa. Cek-cek yang tiba-tiba abnormal gitu ya, good gitu Mm-mm. ya. yang outlier Tiba-tiba gitu. tiba-tiba anjlok gitu Mas kan nggak masuk akal kan. Kalau di 3D-nya tiba-tiba ada yang runcing ke bawah, Tiba-tiba ada yang runcing ke bawah biasanya, runcing ke atas gitu. runcing ke atas itu. Tapi ya kadang bisa aja tiba-tiba ada batu gede gitu, kadang ya ada. Cara-cara selanjutnya ini Pak udah merapikan gambar teknik itu supaya nanti sudah siap disajikan dalam AutoCAD itu yang ada informasinya gitu. Kita mau break dulu terus lanjut atau sekarang dilanjut? Berarti di baru sekarang 10.33 setengah 11 ya. Ya ada kisaran 1 jam lebih sedikit. Gimana Mas? Mau coffee break dulu? Ngopi sendiri-sendiri. Ngopi sendiri-sendiri. Kalau nggak kopi ya.
Kita lanjut aja, Mas. Atau gimana, Mas? Boleh Mas, lanjut aja dulu Lanjut sampai aja jam Mas. 11 ya. Jam 10 di sana berarti. Iya, setengah 10 ya. Kalau sudah dapat potongan, tahap selanjutnya adalah apa Pak Aris? Gambar teknik ke Penampilan ya. ya. Kita masuk yang di sheet tadi, kemudian data ini kita ekspor ke AutoCAD untuk dirapikan. File, ekspor AutoCAD. Ini kita ganti dulu save-nya berarti di 10 ya Mas Aris ya? AutoCAD-nya ini ya. Di 10 2010 sampai sini. Terus kita next, next, next. Kemudian ini diganti sheet dulu karena ini tampilan sheet. Kita pick object, kita klik kanan di blok Windows. Oh, langsung aja ya bisa ya. Langsung. Kita oke. Nah, jika sudah muncul sukses, nah ini kita klik finish. Kemudian kita ekspor plannya juga ini. Nah, ini kita klik file, kemudian kita ekspor atau upload ke AutoCAD. Ini diubah dulu ke 10 karena AutoCAD kita masih 2010 ya. Terus ini coba plan. Kita next, next, next. Nah, untuk yang plan ini Makefile 3D-nya kita checklist. Ini biarin tetap plan. Kalau yang tadi kan sheet. Nah, kita pick up object, klik kanan Windows, kita blok semuanya. Oke, sudah ke blok, kita oke. Kita next, export. Nah, ini sudah ada keterangan sukses, kita klik finish. Nah, ini di Tera Model berarti sudah beres, kita tinggal main di AutoCAD tadi. Ini ya, coba plan sama coba potongan. Dapat file baru aja bentar. Hmm, Nah, ini kita close dulu, sudah bisa di close. Ini Kak Keto. Open. Pacitan. Loh. Hmm. Nah, dan
Kita coba yang potongan dulu. Nah, ini data potongan yang kita ekspor dari Tera Model tadi. Udah, dari sudah nampil data ini. Hmm. Dan biasanya kan kita menyajikan gambar teknik itu ada kolom tabel informasinya begitu ya, Pak Ute ya. Iya, Jadi ini di apa istilahnya? coba cari dulu ya Ya di kita kopnya ya. biasanya Udah punya. pakai template yang sudah ada istilahnya gitu ya. Mm-mm. Pakai template yang sudah ada. Semen pernah di mana coba? Muara Tawar, Bakaru, Rembang. Bakaru ya. Bakaru coba. Bakaru. Coba ini. Dana pengumpulan area. Bukan ya. Bukan, nggak Bukan. ada kayaknya. Itu panjang. Ya, exact ini. Ah, jadi seperti ini Pak Aris ya. Kita sajikan nanti ya. Atau enggak, ini aja Pak Aris. Terangkan. Jadi kolom informasinya ini kita copy begitu nanti Pak. Kita copy, tinggal ganti misalkan User ya. header-headernya begini, nama-namanya seperti ini. Yang mengukur siapa, usernya siapa, eh, tambah legenda, gitu ya. Coba Pak, ini kita simulasi rapi-rapikan gambar copy satu itu berarti ya. Ini ya. Hmm. Hmm. Terus ke Di sini. Di ini mas. Mas. Terus juga yang ini. coba ini nih. Ini berarti ya, sini. Coba pertengahan kalau aku di sini. Langsung. Hmm. Ini. Ini kita hapus dulu ya dalamnya Pak Aris ya.
Udah. Kemudian ininya kita copy dari Nah, seperti ini Pak Bra. Ini kan nanti, ini ukuran tiga. A3. Nah, di sini kan karena tadi ada setting-settingan yang banyak gitu, akhirnya ada beberapa garis ini kelebihan gitu ya. Kalau kita Kelebihan. langsung pindah ke sini kan ketimpa. Nah, ini kita bisa potong manual ya. Coba simulasi potong satu gini. Pak. Iya. Kayak line terus di trim kayak gitu ya. Line ke sini, add, add, yang di trim gitu ya. Kayak ini, biar lurus. Kan, kan, ya. Jalan ini. Kan, ini fotonya. Dan lagi Hmm. sini. Hmm. Ya, harus di trim. Hmm. Trim, hapus begitu. Kok nggak bisa ya? Klik aja. Oh, di enter dulu. Klik ini terus enter dulu. Trim, enter. Nah, Kamu nggak. Oh, oke. Jadi kita ini tinggal delete. mencari cara hack ya, cara cara paling mudah untuk membuat laporan itu biar ketika ada pekerjaan seperti tadi template informasi itu kita sudah ada skalanya juga. Jadi sudah terbiasa dari Tera model ke AutoCAD itu pakai skala 1:5.000 ya berapa tadi? Ini Ini di tinggal blok geser. ya, blok terus move. Ya, timpa gitu. Di sini sama ya Hmm. langkah-langkahnya kayak tadi ya. Ya, benda sipil saya berarti. Frame, enter, terus. Harusnya sekalian sama bawahnya tadi. Paling satu aja nggak apa-apa deh. Coba satu dulu. Cukup nggak ini masuk? Eh, Move bisa, copy bisa. masih kelebihannya. Nah, kayaknya berarti ada diatur-atur lagi. Itu harus di copy dari sini saya bisa ya udah di blok ya. Oh, terus tarik di sini saya. Terus. Sampai tulisan dashboardnya masuk ya nggak apa-apa. Nah, gitu. Oh, iya.
Kita coba lagi move. Nah, untuk nama-namanya ini kita sesuaikan usernya. Anggap ini tadi LTU Pacitan. Oh, Itu harus ya. hmm, hmm. Nggak kena di itu. Apa udah skip tuh? Di move nggak bisa harus. Sama ini kok saya itu. Sistem informasinya ini ya. Ya, Nah, plannya yang di mana? Pacitan tadi kita masukkan sini. di copy terus Kita buka dikecilkan. dulu ini dulu eh plannya tadi ya, yang plan. Oh, belum dibuka tadi. Ini di close gak Coba apa-apa ya, Pak Aris? ya No. buka plan, coba plan, buka plan. Terus apa ya? Enggak yang ini kan tadi Pak Aris. Loh, yang mana tadi Pak Aris? Sebentar, sebentar. Training. Training. Tuh, balik ini. Terus kok belum belum ya? Ini, Plan itu buka aja. Coba ini, ini potongan ini Pak coba Aris coba plan sebenarnya. aja ya. Hah? Plan. View. Mana view? Standing. Ah, yang tadi mana? Close. Hilang. Close Pak Aris. Masa di close? Kan di sebelah situ. Hmm. Itu dibuka di ini di open regen. Ini ya, Berapa teman ini? Itu kan ya. ya ini Pak Aris. Hmm. Tapi intinya gitu ya. Ini kan Kita coba potongan. kita sudah punya template-nya, Template. Nah, sudah punya template-nya. Biasanya di template itu kita sudah sekalian sudah pernah kita hitung skalanya yang sesuai begitu. buka yang tadi Pak Aris ya. Hmm. Contohnya. Nah, foto panjang mana tadi? Kepanjang.
Mhm. Kita sudah punya template-nya, baik itu untuk ini plan bersama ya Pak Bapak udah di kode panjang kan ada file plan juga ya. Kok nggak